Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita saat ini, hari ini insya Allah kita masih berkumpul dikumpulkan oleh Allah di suatu majelis yang sangat dibanggakan, di suatu rumahnya Allah, untuk kita sama-sama bermunajat, untuk sama kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, baiklah majelis kita inilah majelis ilmi, majelis ilmu, thalabul ilmunya, yang mana kita akan membahas, yang mana kita akan mujakarah, yang tadi kita dimusyawarahkan bahwa tema daripada mujakarah kali ini yaitu cara kita untuk mengalahkan atau mendudukan 3 musuh yang ada pada diri kita. Inilah daripada judul mujakarah kita. Yang mana hadirin, 3 musuh kita ini selalu mengikuti kita hadirin. Kemanapun kita berada, selalu dia mengikuti. Kemanapun kita ikut, kemanapun dia ikut. Kita ke pasar, 3 musuh ikut. Kita ke rumah, pulang. Kita tidur pun ikut. Sampai mati pun ikut juga hadirin. Ini 3 musuh kita hadirin. Maka apa 3 musuh kita itu hadirin? Pertama, hawa nafsu kita. Kedua, yaitu setan yang ada pada diri kita. Yang ketiga, kebiasaan buruk. Inilah yang kita mau dimujakarahkan. Hadirin, sesungguhnya jihad yang besar, jihad akbar, jihad binafsi, melawan hawa nafsu. Inilah jihad yang sangat besar. Jadi ada jihad akbar besar dan ada jihad kecil asghar. Jadi kalau kita hadirin bisa mengalahkan musuh kita sampai musuh kita ini terbunuh atau kita terbunuh, itu kecil lagi. Itu kecil. Tapi bila mana yang besar, nafsu besar adalah jihad nafsi. Maka ketika Rasulullah kembali dari pertempuran perang Uhud, perang Unai, maka Rasul kembali terus mengatakan kita ini baru saja perang besar menuju dari perang kecil menuju perang besar. Ya Rasulullah, sahabat tanya, perang apa lagi yang bisa yang lebih yang kita kerjakan ini? Musuh ada kita yang terbunuh, ada kita yang ada yang terbunuh, ada yang syahid, bahkan ada yang dipenggal. Itu kecil. Lalu apalagi yang besar ini Rasulullah? Maka Rasulullah katakan yaitu kita kembali ke rumah, ke sawah, dan aktivitas kita hari-hari. Itulah jihad bin nafsi yang besar. Maka hadirin dirahmati Allah, maka bila mana kita tidak bisa mendudukan satu musuh ini yang ini, maka kita akan celaka, kita akan gagal, kita akan sengsara. Kenapa ini? Karena apa-apa yang diperintahkan Allah, hukum-hukum Allah ini, nafsu kita nggak cocok, nggak pas gitu kan. Tapi apa-apa yang dilanggar, apa-apa yang dicegah oleh syariat Islam, hukum-hukum Islam, maka nafsu kita cocok. Maka inilah masalahnya diri. Maka dikatakan ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i radiyatan mardiyah. Hai nafsu yang tenang, kembalilah kepada rahmatku dengan surgaku yang luas. Inilah dia. Jika dia jihad, kita akan bagaimana cara kita tuh untuk kita bisa
mengalahkan nafsu kita. Hadirin, maka dikatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu, maka nafsu ini hadirin dia dihukum 1000 tahun, dia di panas api yang panas 1000 tahun. Setelah 1000 tahun hadirin, maka setelah itu ditanya, wahai hambaku, apa kamu aku ini Tuhan kamu? Apa aku ini Tuhan kamu? Maka si nafsu jawab, kamu aku. Begitu pun nafsu ini ditaruh di api yang dingin 1000 tahun. Setelah selesai hukumannya, ditanya lagi, apa aku mengakui Tuhan kamu? Maka nafsu mengatakan, kamu aku. Akhirnya hadirin, yang ketiga, nafsu ini tidak diberi makan, dihukum selama 1000 tahun. Maka baru dia mengakui, ya Rabb, engkaulah memang Tuhan saya, engkaulah pelindung saya, engkaulah daripada pemilik saya. Itulah hadirin, dia dibelenggu nafsunya dengan puasa. Hadirin, kena apa? Nafsu ini sifatnya kuat tapi bodoh. Ya, ini sifat nafsu bodoh tapi kuat. Sedangkan setan hadirin ini lemah tapi cerdik, licik ya. Maka si nafsu yang bodoh tapi kuat, maka dirayu, dididik, diajari untuk maksiat kepada Allah. Maka nafsu yang tadinya dia bodoh jadi pandai untuk melanggar, untuk yaitu menentang perintah Allah. Dan diajari oleh setan. Maka kenapa di bulan puasa ini dikatakan setan dibelenggu? Tapi kenapa hari ini kenyataan masih banyak orang yang nggak puasa? Di mana-mana orang berbuat maksiat masih banyak. Ada belum setan dibelenggu? Kenapa dia? Karena selama 11 bulan dididik, ditraining oleh nafsu kita, oleh setan, sehingga nafsu itu jadi pandai, lihai untuk dia bermaksiat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka inilah bagaimana cara kita untuk bisa menekan nafsu. Karena saya sebagai 2 langkah. Langkah pertama tekan nafsu, langkah kedua yaitu langkah kedua surga. Jadi tekan nafsu aja ini dapat surga. Maka kiat-kiat untuk kita bisa mengalahkan nafsu yaitu 2 amalan diri. Pertama apa diri? Pertama yaitu puasa dan musyawarah. Puasa dan musyawarah. Maka bila mana kita berpuasa, maka peredaran darahnya juga kita lemah, sehingga kita mudah untuk taat kepada Allah. Mudah kita untuk mentaati Allah dengan puasa. Dengan makan sedikit, akan mudah menerima ilmu agama, akan mudah hati lembut. Ini makannya sedikit. Yang kedua adalah setan, penggalian musuh. Yang kedua, cara menekan nafsunya dengan musyawarah. Maka bagi semua apapun apa yang kita kerjakan, musyawarah. Musyawarah dengan istri kalau kita di rumah, musyawarah dengan teman kita di kampung kita, dan musyawarah dalam segala hal. Ini masyarakat ini. Kita musyawarah pulang kita jam berapa dengan istri. Baru kita musyawarah makan apa kita hari ini. Diusahakan. Itu. Karena kalau orang Islam, tapi berkata pengusaha bebas ya, tidak ada ikatan. Tapi kita beda diri, kita musyawarah teratur. Ada cerita hadirin. Ini suami istri nggak musyawarah dengan suaminya. Si istri Pak, ini suaminya kasihan. Karena punya sekian anting cuma satu lagi nggak ada. Risau sekali istrinya antingnya cuma sebelah. Istrinya pun risau pada suaminya diri. Kenapa? Si suami punya sepeda, bannya cuma satu. Maka dirisau dia. Maka si suami risau kepada istri risau kepada suaminya. Maka si istri Pak, dia menjual daripada sebelah ininya,
menjual antingnya, bakal membeli ban sepeda. Begitupun si suami, dia membeli daripada itu antingnya, sepedanya dijual untuk beli anting. Begitu pulang ya sama-sama, sepeda nggak ada, anting nggak ada, karena nggak musyawarah ini. Begitu hadirin semua harus dimusyawarahkan, sehingga tidak merugi orang bermusyawarah dan tidak bisa orang yang beristighfar. Makanya kita perlu musyawarah. Semua akan terjadi kerusakan apapun karena tidak musyawarah. Karena perkara itu tidak dimusyawarahkan ini. Maka di mana terjadi perpecahan, di mana timbul segala macam kerusakan. Kemudian ini yang kedua yaitu musuh kita yang kedua yaitu setan. Setan ini kan lemah, tapi dia kuat. Coba hadirin kita contoh, misalnya kita ini hadirin bertanding di ring, yang atu ditutup matanya, yang atu dibuka matanya. Kira-kira kalau pertandingan yang menang mana? Yang menang yang mana? Yang tutup apa yang ditutup matanya? Apa yang melek? Itu yang menang yang melek, yang tutup dan bak peluru. Begitu hadirin, setan itu melihat pahala kita tahu, surga melihat, neraka melihat, dosa-dosa melihat. Maka yang artinya arti kata yang menang setan, Pak. Kita kawal terus dengan setan. Maka untuk mengalahkan setan ini dua amalan, Pak. Pertama dengan pakai semua sunnah, pakai adab. Mau makan pakai adab makan, mau tidur kita adab tidur, masuk rumah kita ucapkan salam. Maka bila kita nggak ikut perkara ini, Pak, masya Allah, seorang suami menggauli istrinya, walaupun itu istrinya, Pak, nggak pernah sunnah, masya Allah, Pak, nanti salah khawatir Pak, anak itu dua campuran, Pak, dua benih, juga sehingga susah diatur, Pak, bakal bisa menjadi orang yang jahat, karena ada benih setan, karena ikut sunnah, sunnah, Pak. Kalau kita mau gauli kita baca doanya, kemudian mandi dulu lah. Jika kalau lahir dari itu, maka anaknya soleh. Begitu Pak, kita makan nggak pakai sunnah, nggak bismillah, ya kenyang setan, Pak, yang ada berkahnya. Kita nggak ada berkahnya, Pak, dalam makanan kita. Maka barang siapa yang di rumahnya, Pak, yang di rumahnya tidak makan nggak pakai sunnah, masuk rumah nggak pakai salam, maka langsung setan bikin pengumuman, Pak, di rumah kita, bikin iklan. Rumah ini gratis, rumah hotel gratis, rumah dan makan gratis, makan malam. Ini, Pak, maka setan, Pak, tambah lagi. Kita masuk nggak pakai salam, tambah lagi penghuni setan. Nah, kita punya adab. Enggak, di setan nggak pakai adab, salah nggak bersama kita, Pak. Selama kita nggak pakai sunnah, perbuatan kita, Pak, selalu setan bersama kita. Maka dengan sunnah. Kedua apa setan, Pak? Dengan dakwah. Bahwa adalah bersama Allah, doa keyakinan Allah bersama Allah. Maka itu, Pak, akan bisa setan jauh. Maka ketika ajan, Pak, itu kan dakwah ya. Maka ketika ajan setan itu lari, Pak, berdiri. Ketika dengan ajan. Begitu aja, Allah. Maka dengan dua ini, Pak, dengan dua amalan ini, maka setan akan kalah. Setan akan kalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara kita yang ketiga musuh kita kan kebiasaan buruk. Maka ini pun sama. Dan itu dengan pakai adab. Bagaimana adab seorang istri sama suami, pakai adab yang bagaimana hak seorang suami, hak seorang istri. Jangan saja kita memberikan hak kewajiban pada serahkan. Ini salah juga. Nah, jadi kita tunaikan hak kewajiban kita, tunaikan, dan hak dan kewajiban. Ada hak tetangga, ada hak kepada tetangga, ada hak bapak sama anak, kewajiban anak sama bapak. Ayo, Pak, dengan pakai adab ini, dengan pakai adab ini semua aman, Pak, indah. Maka dikatakan begini, maka jadi dengan kita tuh mentaati Allah Rasulnya, dengan kita ikut daripada sunnah Nabi,
bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Dengan kita ridho pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita amal kita benar pada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin setiap waktu kita ini mendapatkan pertolongan Allah. Salat ya, mudah-mudahan kita ini diberikan suatu kekuatan, diberikan suatu kekuatan untuk kita senantiasa, untuk kita selalu mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.